Halo, selamat datang di Nova Pra. Bersama Lovely Academy mengadakan hand lettering art workshop yang akan membahas tentang teknik-teknik dasar hand lettering dengan brush pen. Sebelum latihan, kawan-kawan hendaknya menulis nama di kotak yang telah disiapkan dengan brush pen. Dan setelah berlatih, kawan-kawan menulis kembali nama yang ada di kotak yang kosong yang tersedia. Tipografi. Tipografi adalah ilmu tentang huruf dan tulisan. Sementara kaligrafi adalah seni menulis indah dalam sekali gores. Sementara itu hand lettering adalah seni menggambar tulisan lebih dari satu goresan atau multi-strokes. Key points dari multi-stroke ini ada dua, yaitu downstroke. Downstroke ini adalah garis yang mengarah ke bawah dengan adanya penekanan sehingga terjadi penebalan. Kemudian upstroke, garis ke atas tanpa penekanan sehingga garisnya terlihat lebih tipis daripada downstroke. Nah kawan-kawan, mari kita latihan basic stroke dengan menggunakan brush pen. Siapkan kertas dan brush pen kawan-kawan semua. Nah, di sini ada upstroke, garis tipis yang mengarah ke atas dan tanpa penekanan. Kawan-kawan lihat bagaimana tekanannya tidak ada, bukannya tidak ada ya, tapi tekanannya tipis saja untuk mengarahkan brush pen ke arah atas. Kita perhatikan bersama-sama, bukannya harus tipis banget sih, enggak ya, cuman tidak adanya penekanan sehingga garis yang terjadi itu tidak terlalu tebal. Untuk pemula memang garis upstroke ini adalah tricky banget dan memang harus seperti kayak nahan nafas untuk menggoreskan garis yang ke arah atas. Nah, lain halnya dengan downstroke. Downstroke ini garis yang menebal karena posisi brush pennya memang agak sedikit dimiringkan sehingga penampang brush pennya tuh seperti kayak setengah tidur 45 derajat. Nah, dilihat dari tarikan goresan yang ke arah ke bawah itu terjadi penebalan. Nah, di sini kawan-kawan memang harus belajar feeling antara upstroke dan downstroke, antara tipis dan tebalnya goresan brush pen. Kita lihat tuh, tebal, kemudian arah lagi ke atas, tidak adanya penekanan, maksudnya brush pennya tidak terlalu ditekan gitu ya, sehingga kita bisa lihat perbedaan antara tipis dan tebalnya hasil garisan, hasil goresan. Nah, ini agak lebar, agak panjang. Ini memang harus benar-benar dilatih ya kawan-kawan ya, sehingga brush pen kita tuh menyatu dengan apa maunya tangan kita menggores gitu ya. Oke, lanjut di oval close atau kita menggambar menggoreskan lingkaran yang penuh, dimulai dari satu titik di sebelah kanan, memutarnya ke arah bawah sehingga brush pennya menebal, dimiringkan sedikit, kemudian diangkat untuk garis yang upstroke ke atas. Ini juga harus benar-benar latihan sehingga putaran dari ovalnya itu kita terlihat baik gitu. Tuh masih ada yang terlalu cepat mengangkat sehingga garisannya tuh lebih tipis dibandingkan yang lainnya. Tidak perlu takut dan tidak perlu harus sama setiap lingkarannya, tapi pakem garisnya itu kita bisa latih dan kita bisa tulis dengan baik. Bisa karena terlatih. Oke, kemudian bagian yang
selanjutnya adalah oval yang open atau setengah. Ini biasanya untuk huruf C, huruf D yang setengah-setengah, huruf apalagi ya, huruf O itu ada yang setengah juga untuk mengambil garis yang tambahan. Ini pas ambil naik ke atasnya, kawan-kawan jangan terlalu cepat untuk melepas, tapi tetap harus berada dalam posisi yang baik di dalam menggariskannya. Satu trik untuk latihan hand lettering ini memang tidak boleh terlalu terburu-buru dalam menggoreskan downstroke dan upstroke-nya, sehingga kalau misalnya kita terburu-buru, apalagi untuk garis yang upstroke yang tipis, itu nanti dia biasanya pasti akan fail. Jadi garisannya tidak jelas atau terlalu tipis. Oke, lanjut ke overturn. Overturn ini ada 2 garis gabungan antara upstroke dan downstroke. Dimulai dari upstroke tipis, kemudian memutar, downstroke. Kita lihat pelan-pelan bagaimana berubahnya brush pen dari upstroke ke downstroke. Kemudian yang ini kebalikannya dari yang di atas, dia dimulai dengan downstroke, kemudian memutar dan ambil ke arah atas dengan upstroke. Ini harus berulang-ulang dilatih sehingga tangan kita terbiasa dengan memegang brush pen yang kadang-kadang ditekan dan kadang-kadang tidak ada penekanan, sehingga untuk menggariskan downstroke, upstroke atau tebal tipisnya itu terlihat dengan baik. Oke, kita lanjutkan dengan compound curves atau bolak-balik double ya. Di sini ada upstroke dulu, kemudian memutar dengan sedikit penekanan, downstroke, kemudian upstroke lagi. Jadi garis atas ke bawah, atas lagi. Memutarnya pun juga tidak boleh terlalu terburu-buru ya, apalagi kita bagi pemula yang memang masih belum berkawan baik dengan brush pen. Jadi kita harus pelan-pelan dan harus merasakan bahwa di situ ada penekanan dan di situ pula di garis lain pun tidak ada penekanan. Lanjut ke ascending stem loop. Bentukan stroke kali ini untuk kepala-kepala di huruf L, B, K, D, sehingga kita harus latihan juga untuk ascending stem loop-nya. Kita lihat dari garis yang awal, dia naik tipis kemudian turun ke bawah dengan downstroke. Harus dilatih bagaimana kita memutar brush pennya dari tipis ke tebal, dan kebalikan di descending stem loop-nya dari tebal putar ke arah atas dan kemudian digoreskan ke arah tipis-tipis saja untuk garisan mendatarnya. Descending stem loop ini biasanya untuk huruf Y, huruf G yang ada bentukan di bawah, sehingga kita juga harus latihan. Dan ini juga bisa untuk huruf J ya, bisa tuh. Terus kita latih pergerakan dari upstroke ke downstroke, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari upstroke ke downstroke gitu ya. Jadi kita bisa lebih luwes lagi untuk nanti menuliskan
huruf per huruf, kata per kata, dengan nanti akan lebih jauh lagi dengan teknik-teknik yang lebih jelimet lagi dalam menulis hand lettering. Oke kawan-kawan, kita mulai latihan untuk beberapa basic stroke yang tadi sudah dijelaskan. Paling tidak kita harus bisa melatih, merasakan mana itu yang downstroke, mana itu yang tebal, mana itu yang diputar mengarah ke atas, dan menggoreskan upstroke dengan goresan yang tipis. Yuk kita mulai latihan basic stroke. Kawan-kawan bisa menyiapkan secangkir teh hangat untuk menemani latihan kali ini. Selamat berlatih.